Shalom, kali ini kita akan membahas dengan judul yang baru, yaitu Antikristus mencobai Yesus pada bagian yang pertama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, buka Alkitab saudara pada Lukas pasal yang keempat. Kita akan perhatikan mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Walaupun saya tidak bacakan, nanti kita akan membaca sesuai dengan kebutuhan saat saya mulai menjelaskan satu demi satu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bacaan ini dijelaskan Yesus yang adalah Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di sana selama 40 hari Tuhan Yesus tidak makan, tidak minum. Maka laparlah dia, maka datanglah iblis untuk mencobai dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berkesimpulan, siapakah iblis itu? Saya simpulkan, iblis adalah musuh Bapa dan Anak. Iblis adalah Antikristus itu sendiri. Oleh karena itu, dia datang dengan maksud untuk supaya bisa menarik Yesus yang adalah anak Allah mengikuti apa yang dia mau, supaya rencana Tuhan itu bisa dia gagalkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Antikristus mencoba Yesus yang adalah Tuhan dengan 3 senjata utamanya, yaitu semuanya bicara tentang kedagingan kita yang akan dicobai oleh iblis. Saudara, yang pertama, kita lihat, dia berkata, iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Yaitu ada pada Lukas pasal yang keempat, ayatnya yang ketiga. Ketika Tuhan Yesus itu lapar, iblis datang mencobai keinginan dagingnya. Kalau engkau memang adalah anak Allah, buktikan. Suruh ubah batu menjadi roti. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Ayat yang keempat, jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jelas iblis ingin supaya manusia itu betul-betul tergantung dengan segala sesuatu yang bersifat jasmani untuk supaya hidupnya bisa berlangsung. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan, nyata-nyata dia memberikan teladan buat saudara dan saya yang nanti juga akan dicobai oleh Antikris dengan pencobaan yang sama, menolak bahwa manusia hidup tidak harus tergantung dari segala sesuatu yang bersifat jasmani, tetapi semuanya manusia hidup tergantung dari firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, senjata yang kedua yang dilakukan, yang dimiliki oleh iblis Antikris ini tadi, dia mencobai yang berikut. Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Yang kedua, iblis Antikris bawa Yesus ke tempat yang tinggi. Dalam sekejap mata iblis menunjukkan kepada Tuhan Yesus segala kemegahan dunia, dan iblis berkata, semua yang kau lihat, semua kemegahan dunia, semua kerajaan dunia, dan segala kemuliaan dan kuasanya itu tak berikan kepadamu. Kenapa? Karena semua itu milikku, kata iblis, dan aku berhak memberikan kepada siapa saja yang aku mau. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Kemudian dikatakan lagi pada ayat yang ke-7, jadi jikalau engkau menyembah aku, jadi jika Yesus Kristus Tuhan mau menyembah kepada iblis, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Ayat ke-8, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berikutnya kembali Tuhan Yesus memberikan contoh dan teladan buat saudara dan saya. Jika suatu hari Anda dan saya menghadapi pencobaan yang sama, Dia memberikan contoh dan teladan. Jangan kau mau segala tawaran yang sifatnya kedagingan, segala tawaran yang sifatnya jasmani, tetapi membawa kebinasaan di dalam hidupmu dan hidupku, jangan kau mau. Karena itu Dia memberikan jawaban. Dia tahu iblis bisa memberikan apa saja yang dibutuhkan oleh manusia semasa kita hidup di dunia ini. Dengan Dia berkata, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iblis masih punya satu senjata yang lain. Ayat ke-9, kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah. Lalu iblis berkata kepadanya, jika engkau adalah anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia, Bapakmu, akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 12 perhatikan, Yesus menjawabnya, katanya ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jelas nyata-nyata iblis ingin membangkitkan emosional Tuhan Yesus, ingin membangkitkan suatu hari kelak emosional saudara dan saya. Dan dia berkata, kalau engkau memang anak Allah, ayo buktikan. Bukankah engkau dijamin dengan firman-Nya, malaikatnya akan diperintahkan oleh Bapakmu untuk menatang engkau dengan tangan kanannya, sehingga kakimu tidak akan terantuk kepada batu. Sekarang coba loncat dari tempat yang tinggi, terjun ke bawah, untuk buktikan bahwa engkau adalah anak Allah, engkau adalah anak Tuhan yang sangat dicintai, sehingga dari segala macam kecelakaan engkau akan diselamatkan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun apa yang dijawab oleh Tuhan Yesus kepada iblis membuat iblis kaget. Dia berkata, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah ketiga jawaban Tuhan Yesus yang membuat iblis gagal mencobai Dia. Inilah tiga jawaban Tuhan Yesus yang diberikan oleh Kristus agar supaya kelak jika pencobaan itu datang kepada saudara dan saya, kita boleh meneladani dan kita boleh keluar dari pencobaan ini sebagai seorang pemenang. Oleh karena itu, ayat ke-13 kemudian dikatakan demikian, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan ayat 13, karena nanti pada bagian video saya, bagian kedua, ketiga, dan seterusnya, kita akan berpusat pada ayat yang ke-13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, iblis gagal. Sehingga iblis mundur daripada Kristus, mundur daripadanya. Iblis kalah, Yesus yang adalah Tuhan sebagai anak Allah, Dia keluar sebagai pemenang. Namun ayat kalimat yang terakhir berkata demikian, dan
iblis menunggu waktu yang baik. Artinya, iblis sadar dia gagal mengalahkan Yesus Kristus Tuhan untuk menggagalkan rencana Bapaknya, yaitu dia datang ke dunia untuk menyelamatkan dosa dunia. Tetapi kegagalan iblis tidak mengendorkan niat dan maksud iblis mengalahkan atau melawan Kristus. Oleh karena iblis adalah antikristus itu sendiri. Kenapa? Dia dikatakan di dalam kalimat yang terakhir, menunggu waktu yang baik. Artinya, jika suatu hari kelak iblis punya waktu yang baik, yang menurut iblis momentum ini sesuatu yang sangat tepat bagi dia untuk kembali dia mencobai, maka dia akan melakukan pencobaan lagi sampai dengan dia merasa berhasil untuk mengalahkan Kristus. Oleh karena itu, perlawanan iblis tidak berhenti sampai di sini saja, tetapi dia masih menunggu waktu yang baik, yaitu kapan? Yaitu ketika dia punya kesempatan yang bagus lagi mencobai bukan Yesus Kristusnya Tuhan, tetapi anak-anak Tuhan yang berkata, aku mengasihi engkau Tuhan Yesus, aku setia kepadamu, yaitu saudara dan saya. Giliran Anda dan saya adalah target daripada iblis, target daripada antikristus untuk Anda dan saya dicobai oleh iblis. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah merasa takut ketika pencobaan itu datang, karena Kristus sudah menang atas iblis dan Kristus sudah memberikan bekal buat saudara dan saya. 3 jawaban ini harus tetap ada di dalam hati sanubari saudara, karena jika suatu hari kelak pencobaan itu datang, kita bisa mencontoh, kita bisa meneladani setiap jawaban Kristus untuk kita mengambil sikap dan keluar sebagai pemenang. Oleh karena itu, nantikan video saya yang berikutnya pada bagian yang kedua. Kita akan belajar lebih mendalam dan kita akan mengerti bagaimana kita menang atas antikristus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.